Dia mendengar sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 101 ayat 1 dan 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu awasilah dirimu sendiri. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam doa pagi online. Tuhan, kami kembali ingin mendengarkan firman-Mu, mampukan setiap kami untuk boleh mengerti dan memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok imam kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayu dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah awasilah dirimu sendiri. Saya mulai saja dengan satu cerita, saudara. Ceritanya ini tentang seekor ikan dan kura-kura. Satu saat, seekor ikan ini bertanya kepada kura-kura, "Mengapa sih kamu setiap kali ada masalah, maka kamu selalu bersembunyi masuk ke dalam cangkangmu?" Lalu kura-kura menjawab, "Apa penting pertanyaan itu?" Aku jawab,
katanya. Kemudian ikan penasaran, bertanya lagi. Dia mengatakan, semua makhluk di perairan ini mempertanyakan sifatmu yang selalu bersembunyi kalau ada masalah. Nah, kura-kura kemudian merespon kembali. Dia mengatakan, komentar orang lain apa pentingnya? Aku tidak menghindar, aku tidak lari dari kenyataan. Aku hanya mencari suasana yang lebih damai di dalam cangkangku. Tapi si ikan ini tidak mau kalah. Dia bertanya lagi, tetapi apa kamu tidak peduli kalau menjadi bahan pembicaraan orang, kalau kamu tuh ada masalah selalu masuk ke dalam cangkang? Maka kura-kura ini mempunyai jawaban yang jitu. Dia mengatakan begini, saudara. Ini alasannya mengapa aku lebih panjang umur daripada kalian. Kalian terlalu sibuk mengurusi kehidupanku sampai kalian lupa siapa diri kalian sendiri. Kalian terlalu sibuk memperhatikan diriku sampai kalian lupa siapa diri kalian sendiri. Nah, saudara, cerita ini menarik ya kalau kita mau tarik maknanya di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat percakapan antara kura-kura dan ikan ini, saudara, ini sebenarnya juga kita bisa temukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Apalagi di zaman digital sekarang ini, zamannya medsos, sehingga tidak, maksud saya, cukup banyak ya orang-orang tuh yang kalau boleh dikatakan masuk dalam kategori kepo. Kepo itu artinya orang yang mau tahu urusan orang lain, sibuk dengan urusan-urusan orang lain, tapi ya itu tadi ya, seperti ikan yang lupa siapa dirinya tapi lebih sibuk memikirkan kura-kura. Nah, saudara, apa yang kita pelajari ini sebenarnya sesuatu yang penting, karena seringkali memang kita terlalu fokus ya untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya bukan porsinya kita, bukan hal-hal yang seharusnya kita pikirkan dan yang inti yang seharusnya kita kerjakan di dalam hidup ini. Kita lebih sibuk mengurusi orang lain atau juga peristiwa-peristiwa lain dibandingkan diri kita sendiri. Nah, hari ini saudara, dengan tema awasilah dirimu, kita bisa melihat apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dia mengatakan di dalam ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, saudara, kata awas ini menjadi sesuatu yang penting. Awas itu kan berarti peringatan ya. Peringatan itu kan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di jalan kita melihat ada tulisan peringatan misalnya awas ada tikungan tajam misalnya, atau awas ada tabrakan beruntun, awas ada anjing galak gitu ya. Kan tujuannya untuk apa? Tujuannya kan sebenarnya tidak lain untuk menyelamatkan diri kita. Nah, oleh karena itu kalau kita dalam hal ini membaca firman Tuhan yang menasehati agar kita lebih dulu mengawasi diri sendiri, memang kita harus menyadari kita lebih mudah untuk mengawasi, mengamat-amati, bahkan menilai orang lain. Dan sangat mudah mulut kita ini bicara bagaimana mengoreksi kelemahan-kelemahan orang lain, bahkan kemudian jadi menghakimi orang lain. Namun sebaliknya, kita lupa untuk mengawasi diri kita sendiri, bercermin pada diri kita sendiri. Karena tidak semua loh yang kita lakukan juga lewat pikiran-pikiran kita, perasaan kita. Lalu kita merasa diri kita sudah benar, tidak ada salah-salahnya, segalanya sempurna. Semakin kita menyadari bahwa sebenarnya kita lebih senang mengawasi orang lain daripada mengawasi diri kita sendiri, semakin membahayakan diri kita sebenarnya. Oleh karena itu, kalau kita membaca saudara di dalam Galatia 6 ayat keempat, dikatakan di sana,
Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi Paulus saja sudah pada bagian lain mengingatkan agar kita menguji hasil karya pekerjaan kita sendiri, baru boleh mengawasi orang lain. Nah saudara, maka lewat pembacaan kita ini kita bisa belajar dua hal. Dua hal itu apa? Yang pertama adalah kita harus mengawasi diri kita sendiri. Di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-12b dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting apalagi ketika Rasul Paulus mengajarkan atau menasehati kepada seorang Timotius. Yang kita tahu dia adalah seorang muda yang punya tanggung jawab besar di sebuah jemaat. Karena itu begitu banyak nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Bagaimana ia mengingatkan agar ia menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik ya dalam soal-soal pokok-pokok iman. Ya, jadi artinya apa yang iman yang sudah diwariskan oleh neneknya, oleh ibunya, ya, oleh pengajaran-pengajaran yang dia terima itu harus menjadi pegangan di dalam hidupnya. Dia juga diajarkan bagaimana dia harus menjaga kehidupan beribadah di usia muda sekalipun, walaupun sesuatu yang seseorang berkarier melakukan ini sibuk itu begitu ya. Namun ibadah itu tidak boleh terabaikan. Di dalam ayat ke-8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk apa kita bekerja sibuk sana sibuk sini, memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan jasmani materi kita, ujung-ujungnya apa yang kita dapatkan itu akan kita tinggalkan. Tapi kalau kita boleh membangun satu ibadah spiritualitas yang baik, maka jaminannya bukan hanya untuk di dunia ini saja saudara-saudara, tapi juga untuk satu saat kita masuk kerajaan surga. Selain itu juga dikatakan bahwa seorang Timotius harus juga mengawasi perkataannya dan juga belajar untuk berjuang di dalam kehidupan ini, memberitakan dan mengajarkan apa yang baik, ya, yang menjadi tanggung jawabnya, dan juga tidak menganggap, jadi artinya orang lain tidak menganggap dirinya muda begitu ya karena usia atau pengalaman. Tapi ketika seorang Timotius mau membangun hidupnya dengan baik, ya, dengan hal-hal yang baik, seorang muda pun bisa menjadi contoh dan teladan yang baik buat orang yang lebih dewasa lagi. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia-karunia yang ada gitu ya. Tuhan sudah memberikan talenta karunia yang begitu banyak. Kadang-kadang kita abaikan hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan kita. Padahal talenta dan karunia yang Tuhan berikan itu sangat berarti loh ya. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk sesama kita. Karena itu perhatikanlah bagaimana kita hidup supaya terlihat lewat semuanya itu kita itu mengalami kemajuan. Jadi jangan hanya maju dalam usia ya Bapak Ibu, tapi juga maju dalam banyak hal. Sehingga dengan demikian kita harus benar-benar mengawasi diri kita sendiri. Nah saudara, selain mengawasi diri kita sendiri, kita juga diingatkan untuk mengawasi ajaran kita sendiri. Nah bicara tentang ajaran ini, saudara, ini bicara tentang apapun yang saudara terima dan saudara dengar. Ya seperti ya juga apa yang seorang Timotius dengar ya. Tidak semua apa yang didengar itu baik ya. Jadi apalagi sekarang ini ya banyak sekali hoax ya. Banyak sekali juga ajaran-ajaran yang kita ingin dapatkan dari mana-mana ya. Tapi hati-hati kita harus mengkritisinya juga. Tidak semua ajaran-ajaran itu membawa kita kepada kebenaran yang hakiki, yang sejati. Bisa kita malah menyimpang ke arah yang tidak benar. Nah tapi kalau kita menjadi orang-orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan, orang-orang yang selalu rindu untuk
mendalami firman Tuhan, membaca, merenungkan, menjadi makanan sehari-hari, saya rasa ajaran-ajaran apapun yang ada di dalam dunia ini tidak akan bisa mengacaukan kita. Kenapa? Karena kita sudah berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah, seorang Timotius saja diingatkan untuk mengawasi dirinya sendiri, tapi juga ajarannya. Nah, oleh karena itu, kalau ini dikaitkan dengan kehidupan kita, saudara, mari apa yang menjadi nasihat Paulus kepada Timotius, itu juga boleh kita hayati dalam hidup kita selaku orang percaya, sehingga kita boleh melihat lewat mengawasi diri sendiri, kita juga mengalami pertumbuhan, kemajuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk firman Tuhan yang senantiasa membentuk kami agar hidup selaras dengan firman-Mu. Biarlah dalam segala kelemahan, keterbatasan kami tetap mau menjadi orang-orang yang rendah hati untuk menerima pengajaran-Mu. Sehingga kami mampu senantiasa mengawasi perilaku, hidup atau diri kami, dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi di Indonesia dengan kenaikan harga BBM yang akan membawa dampak kenaikan pada barang-barang kebutuhan pokok. Tuhan, karuniakanlah hikmat bagi pemerintah kami, baik di pusat dan daerah-daerah, agar mereka mampu mengayomi masyarakat dan agar masyarakat tetap mampu bertahan di tengah-tengah ekonomi yang kami sadari semakin sulit. Terutama Tuhan bagi kaum miskin yang membutuhkan perhatian dan bantuan, agar mereka mampu mencukupkan kebutuhan hidup keluarganya. Biarlah masyarakat tidak hidup dalam keegoisan atau hanya mementingkan kebutuhan hidup mereka saja, tetapi juga mereka mau saling berbagi, membantu mengatasi kondisi yang sulit ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan gereja di era new normal. Biarlah Tuhan memberkati agar jemaat banyak yang terpanggil melayani kembali dalam berbagai bidang pelayanan di GKI Surya Utama. Kami merasakan begitu sulitnya mencari orang-orang yang mau terlibat dalam berbagai pelayanan, baik sebagai penatua, aktivis, maupun di badan-badan pelayanan, baik sebagai pemusik, prokantor, atau terlibat dalam panitia-panitia. Biarlah Tuhan mengetuk hati mereka untuk terpanggil kembali membangun gereja Tuhan, sehingga ibadah dan berbagai kegiatan-kegiatan gereja dapat dilaksanakan dengan baik karena keterlibatan anak-anak Tuhan dalam pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia bulan keluarga dan hari raya gerejawi yang mempersiapkan berbagai kegiatan. Tuhan, karuniakanlah hikmat dan kemampuan dalam berkreativitas sehingga dapat menghasilkan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kehidupan, iman, dan juga membangun hubungan yang erat dalam keluarga, semakin mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam keluarga, dan juga kesiapan hati di dalam menyambut kelahiran Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa juga Tuhan bagi perdamaian dunia. Biarlah para pemimpin negara memiliki kasih yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan negara, bukan dengan jalan perang atau kekerasan untuk membinasakan musuh-musuh mereka, tetapi dengan jalan kasih yang penuh hikmat, sehingga negara-negara juga dapat hidup berdampingan dengan damai satu dengan yang lainnya. Tuhan, inilah seluruh doa syafaat kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.